ini amin. Babul jinayati, ini bab menerangkan tentang jinayah, hukum pidana. Itu namanya jinayah, kejahatan. Ya, contohnya membunuh. Nah, itu masuknya jinayah nanti. Ya, jadi dia termasuk kejahatan ya pidana namanya. Sehingga nanti ya itu ada hukuman yang paling berat, namanya kisos. Ya, sebab dia udah membunuh. Ya, ketika seseorang membunuh itu hukumannya berat banget. Apa? Yaitu harus dikisos. Itu dalam Al-Qur'an dijelaskan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla." Nah, itu ayatnya tuh. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Diwajibkan atas kamu kisos ya pada masalah pembunuhan. Nah, makanya nanti ada pembagian pembunuhan. Pembunuhan yang bagaimana yang wajib dikisos, itu yang amdun, yang sengaja. Memang disengaja membunuh. Nah, itu nanti wajib dikisos. Itu dalilnya yang pertama. Kemudian ada hadis Nabi lagi. Ya, ada hadis Nabi yang bilang la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda salasin. As-sayyibiz zani wa nafsi bin nafsi wa tariki lidini al-mupariki lil jamaah. Itu jadi hadis sahih nih. Ya, kata Nabi, la yahillu damu mri'in muslimin, tidak halal darah seorang muslim. Jadi artinya haram kita kalau mengganggu jiwa orang muslim, apakah itu dengan membunuh ya atau yang lainnya, yang memang dia udah bersaksi tidak ada Tuhan yang disembah dengan sembahan kecuali Allah dan sesungguhnya saya itu utusan Allah. Nah, itu berarti orang dari Islam tuh. Orang kalau udah membaca 2 kalimat syahadat, maka haram darahnya, nggak boleh diganggu, nggak boleh dibunuh. Nah, kecuali ada 3 kata Nabi, illa bi ihda salasin, kecuali ada 3 perbuatan yang bisa menyebabkan orang itu darahnya halal, boleh dibunuh. Mana? Yang pertama as-sayyib az-zani, ya, orang yang sudah pernah menikah berzina. Nah, itu nanti istilahnya dikenakan hukum ya namanya dirajam, karena dia termasuk zaninya zani muhson. Ya, jadi zani muhson itu seorang ketika sudah menikah, sah menikah menurut syar'i, kemudian dia melakukan zina, ya maka disebut dengan zani muhson. Berarti nanti dia boleh dikenakan hukuman. Hukumannya diapain? Dirajam. Nah, kalau dirajam berarti sampai mati, ditimpugin tuh, Pak. Ya, di beberapa kitab dijelaskan tuh. Ya, batunya jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar. Itu. Kalau terlalu besar langsung mati. Kalau terlalu kecil kagak mati-mati. Nah, begitu. Jadi dijelaskan di kitab itu ya batunya yang ya normal, yang tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar. Sampai kapan? Sampai mati. Nah, itu namanya darahnya halal. Yang kedua, wan nafsu bin nafsi. Ya, jiwa dibalas dengan jiwa, membunuh. Ya, dia membunuh. Ya, faktornya kesengajaan. Emang sengaja dibunuh. Ya, dia punya niat ya membunuh dengan alat-alat yang bisa membunuh lagi. Nah, itu nanti namanya ya dikisos. Nah, yang ketiga yang darahnya halal, watariku lidinihi al-mupariki lil jamaah. Orang yang meninggalkan agamanya, yang memisahkan diri dari jamaah, murtad. Orang murtad tuh darahnya halal. Nah, itu 3 aja tuh. Selain itu ya dia seorang muslim, udah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka tidak boleh ganggu. Ya begitu. Dalam arti nggak boleh dibunuh. Sebab kalau dibunuh nanti ada hukum yang namanya kisos. Nah, ini termasuk jinayah namanya. Termasuk
tindakan kejahatan, ya termasuk pidana. Nah sekarang kita akan bahas nih bab ini, ya namanya babul jinayah, ya bab jinayah, ya pidana. Min qatlin. Nah ini minnya nih keterangan, bayan namanya. Min qatlin, contohnya pembunuhan. Wa qat'in, memotong. As-sariku was-sarikatu faqta'u aydiyahuma. Tuh orang yang ya nanti misalnya mencuri itu kan harus dipotong tangannya. Nah itu termasuk jinayah juga. Ya, jadi ada orang membunuh, dibunuh. Ada orang ya mencuri ya yang memang nanti sudah memenuhi persyaratan untuk dipotong tangannya, dipotong tangannya. Itu qat'in namanya. Wa ghairihima, dan lain daripada keduanya. Wal qatlu zulman akbarul kabairi ba'dal kufri. Kemudian di sini jelaskan bahwa membunuh secara zalim itu adalah dosa besar yang paling besar. Ya, jadi akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Jadi di dalam beberapa hadis itu Bapak Saudara ada keterangan dosa-dosa besar. Ya, ada 7 tuh dosa-dosa besar. Nah, di antara dosa-dosa besar yang disebutkan ada 7, ternyata membunuh termasuk min akbaril kabair, termasuk dosa besar yang paling besar. Nah, sehingga ya nantinya ya itu mesti harus diselesaikan secara ya hukum pidana, sehingga dia harus diapain? Itu harus dibunuh juga, istilahnya kisos. Ya, itu dalam satu hadis dijelaskan tuh. Ya, jadi ketika Nabi ditanya, ya su'ila Rasulullah SAW, Nabi pernah ditanya ya sama seorang sahabat, ayu zanbi a'zam indallah. Pertanyaannya begitu, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Ya, lalu Nabi jawab, qala anta ja'ala lillahi nadda, kau jadikan Allah itu sekutu, jadi syirik. Nah itu syirik termasuk dosa besar. Kemudian ditanya lagi, kila summa ayun, kemudian apalagi ya Rasulullah? Lalu Rasul jawab, antaktula waladaka makhofata ayut ima ma'aka, kamu membunuh anak kamu karena takut ya dia tidak bisa makan bersama dengan kamu. Tuh, makanya dulu ya hukum KB itu di awal-awal para ulama ya berselisih pendapat. Ya, dalilnya satu ini nih. Ya, kalau niatnya kamu membunuh anak kamu karena takut ya makan bersama kamu, ya gara-gara dia KB takut ya ngasih rezeki, memberikan makan. Kalau niatnya begitu tuh ulama tuh nggak membolehkan. Tapi kalau ada niat-niat yang lain, nah itu boleh. Makanya berkembang terus sehingga hukum KB itu zamannya Pak Harto dulu kan ramai itu awal-awal. Ya di antara ulama-ulama itu beda-beda pendapat. Nah itu. Nah ini salah satu di antara yang tidak membolehkan. Ini nih hadisnya. Hadis sahih lewat Imam Bukhari, Imam Muslim. Ya antaktula waladaka makhofata ayyut imam ma'aka. Nah ini termasuk dosa besar. Kamu membunuh anak kamu. Kenapa kamu bunuh? Ya karena takut dia ya nanti makan bersama kamu. Ya takut nggak kedapetan. Ya takut nggak ada duit, nggak ada yang ngasih makan ya bersama kamu. Nah itu termasuk membunuh. Ya ketika orang aborsi, nah itu jelas ya, hukumnya berat, termasuk dosa besar, membunuh anak yang sudah ada di dalam kandungannya. Nah itu termasuk ya antakdul waladaka makhofata ayut imam ma'aka. Nah, ini hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Bahkan diperkuat lagi sama hadis ya apa? Laqatlu mu'minin, sungguh membunuh satu orang mukmin
a'zamu indallahi, lebih besar di sisi Allah, min zawalid dunya wa ma fiha, daripada menghilangkan dunia dan isi-isinya. Tuh, satu jiwa orang mukmin yang dibunuh itu ternyata di sisi Allah lebih besar kebanding daripada orang yang menghilangkan dunia bersama dengan isi-isinya. Tuh, dunia kan luas banget sama isi-isinya. Ya, tapi ada satu jiwa orang mukmin dibunuh itu lebih besar ya di sisi Allah ketimbang daripada menghilangkan dunia beserta isinya. Nah, ini hadis riwayat Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Ya, nah itu dalil-dalilnya. Ya, sehingga kata Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitabnya ini, wal qatlu zulman akbarul kabair ba'dal kufri. Ya, jadi membunuh itu secara zalim hukumnya dosa besar yang paling besar. Artinya zulman ada, emang membunuh enggak zalim, ada kisos yang tadi tuh, yang 3 tadi boleh dibunuh. Ya, tapi selain itu berarti dia membunuh secara zalim. Nah, itu termasuk akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Ba'dal kufri, ya itu setelah kufur. Wabil qawadi, kemudian nanti ya orang yang sudah membunuh itu harus dikisos. Qawad itu artinya al-kisos. Ya, jadi orang yang membunuh itu mesti dikisos. Awil afwi, atau dapat maaf. Ya, jadi ini kalau seorang yang membunuh nanti hukumnya harus dikisos. Kecuali kalau dapat maaf dari keluarga ya yang dibunuh. Ya, begitu. Bisa bayar diat, nanti bayar denda. Ya, bisa juga dimaafin tanpa bayar apa-apa. Itu tergantung daripada keluarga, daripada yang dibunuh. Ya, nah makanya ada 2 tuh. Ya, orang kalau membunuh itu bisa 1 qawad. Qawad itu artinya wajib dikisos. Yang kedua, awil afwi, atau dapat maaf. Maaf dari siapa? Yaitu dari keluarga yang dibunuh. Ya, nah seperti itu. Nah, biasanya kalau dimaafin itu nanti ada perjanjian, dia harus bayar diat, namanya bayar denda. Atau mungkin karena udah dimaafkan bayarnya cuma separuhnya, atau sama sekali majanan, cuma-cuma. Ya, enggak bayar denda sama sekali. Itu tergantung daripada keluarga korban. Nah, seperti itu. Jadi orang-orang yang sudah begitu tuh, ya salah satu daripada 2 dah tuh, bisa qawad, bisa al-ab. Ya, seperti kalau di negara-negara Islam itu, ya ada orang mau dihukum kisos, kemudian dari keluarganya ngasih maaf, nggak jadi dikisos. Seperti di Mekah, di Madinah. Ya, misalnya dia ya membunuh, nah kan itu hukumnya pancung, harus dikisos. Nah, ternyata dari keluarga korban memberikan maaf, ya itu bisa dibebasin tuh, Pak. Bisa dibebasin. Itu namanya al-ab, dimaaf. Nah, seperti itu. Ada lagi dimaaf plus bayar denda, namanya diat. Ya, begitu. La tabqa mutalabatun ukhrawiyatun, tidak lagi ada tuntutan di akhirat. Jadi orang kalau membunuh kemudian udah dikisos atau dikasih maaf sama keluarga korban, nah nanti bagaimana di akhiratnya? Tidak lagi dapat tuntutan di akhirat. Tapi di beberapa kitab dijelaskan tidak dapat tuntunan di akhirat kalau dia itu udah taubat. Jadi pada saat lagi mau dikisos, sebelum dikisos dia taubat dulu. Taubat, istighfar, mohon ampun sama Allah. Nah, kalau dia udah taubat tuh, nah baru sama minta maaf dari keluarga korban. Ya, nah itu disyaratkan begitu. Insya Allah nanti di akhirat tidak ada lagi tuntutan. Tapi kalau dia belum bertaubat, ya tetap itu ada tuntutan. Itu baru di dunia, ya baru di dunia. Tapi kalau seandainya dia tidak bertaubat terlebih dahulu, taubatan nasuha,
Nah, itu nanti dia tetap dikenakan tuntutan ya siksaan di akhirat. Ya, jadi di sini dijelaskan ya la tabqa mutalabatun ukhrawiyatun, tidak lagi ada tuntutan di akhirat setelah dia menjalankan apa? Qawan, kisos, atau dia sudah dapat maaf dari keluarga korban. Tapi tetap syarat ya taubat, istighfar kepada Allah itu penting, sebab nanti ada ya hakullah, ada hakul warosah, ada hakul maktul. Nah, itu ada 3 tuh. Ya, ketika dia membunuh hakullah, ya, ada lagi hakul warosah, ada lagi hakul maktul. Nah, itu 3-tiganya harus diselesaikan. Mudah-mudahan kalau 3-tiganya sudah diselesaikan, tidak ada tuntutan nanti di akhirat setelah dia menjalankan 3 macam tadi. Wal fi'lul muzhiku salah satu. Nah, sementara perbuatan membunuh yang bisa menghilangkan nyawa itu ada 3 macam. Ya, jadi pembunuhan yang bisa menghilangkan nyawa seseorang itu terbagi menjadi 3 macam. Amdun, yang pertama pembunuhan secara sengaja. Ini disebut yang pertama karena paling besar dosanya. Amdun namanya. Ya, pembunuhan secara sengaja. Nah, itu orang kalau yang membunuh sengaja, yang di dalam firman Allah tadi tuh, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. Tuh begitu. Walaupun nanti di ayat lain ada tuh, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tetap Allah akan mengampunkan seandainya dia pernah membunuh, tapi kalau dia taubat, tapi udah diselesaikan tuh 3 macam tadi, ya kawannya atau dapat ampunan, maaf dari keluarga korban, dia udah taubat ya sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan itu akan dapat ampunan. Tapi kalau dia tidak menjalankan itu, masuk nih ayat, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha. Tuh begitu. Ya, makanya di sini dibilang ya orang yang membunuh yang bisa menghilangkan nyawa dibagi 3. Amdun, secara sengaja. Emang dia punya rencana ingin membunuh, ya alatnya ya emang benar digunakan alat yang bisa membunuh orang. Nah, itu namanya amdun, sengaja. Itu yang paling besar tuh hukumannya. Ya, sehingga dia wajib dikisos. Itu yang pertama, amdun. Terus apalagi? Wasyibhu amdin. Artinya syibhu amdin menyerupakan kepada ya pembunuhan yang disengaja. Disengaja sih enggak, cuma menyerupakan. Syibih namanya. Menyerupakan ya kepada yang disengaja. Contohnya ada orang mukul. Biasanya orang kalau mukul ya palingan sakit doang. Ya. Dipukul mati. Itu namanya menyerupakan sengaja. Ada orang disentil doang. Ya Allah, orang disentil ya telinganya, daun telinganya disentil. Kan biasanya enggak ngapa-ngapa. Ya habis disentil mati dia. Ya. Nah, ini syibhu amdin namanya. Ya, menyerupakan kepada sengaja. Ya, kalau memang nanti ada indikasi-indikasi yang bisa diarahkan kepada pembunuhan secara sengaja, ya masuk ke amdun. Ya, misalnya dia ya sengaja kepada seseorang, ya kemudian dengan alat-alat yang bisa membunuh, ya seperti ya ditakut-takutin gitu, dengan pisau atau dengan golok, padahal kagak bunuh, cuma nakut-nakutin doang. Lo kalau kagak bayar nih ya gue bunuh lo. Nah, gara-gara ngomong begitu dipingsan, jatuh, mati. Nah, ini ya bisa dikategorikan juga ya bisa membunuh secara sengaja. Nah, seperti itu.
Jadi tinggal dilihat nanti ya kira-kira nih faktor-faktor yang bisa menyebabkan dia mati ada enggak ya istilahnya pembunuhan secara sengaja. Nah kalau tidak nanti namanya menyerupakan, turun. Yang kedua menyerupakan kepada sengaja. Nah ada lagi yang ketiga wal khoto'u. Nah kalau khoto' itu keliru, pengen nembak burung salah, yang ditembak manusia ya. Mau memburu kijang ternyata bukan kijang yang kena buruan tapi kena manusia, itu namanya khoto ya, keliru, faktor kesalahan. Nah itu ada nanti hukumannya juga dijelaskan nanti. Yang jelas di sini ya pembunuhan itu ada modelnya 3 macam. 1 sengaja, yang kedua menyerupakan kepada kesengajaan, yang ketiga karena memang kekeliruan, salah ya. Dia lagi perang nih Bapak Saudara, ya dia mau nembak musuh, ternyata yang terkena temennya sendiri. Nah itu namanya khotok, keliru. Nah seperti itu. Tapi itu nanti hukumannya dilihat dulu, nggak bisa begitu aja. Apalagi ya itu kalau tindakan-tindakan begitu nanti ya lama itu pengamatannya, bener nggak dia keliru ya, apakah bener nih dia salah ya atau memang tidak sengaja dinembak. Nah itu juga mesti ada ya nanti ya cara-caranya, ilmunya ada dah tuh. Nah yang jelas sebelum dihukumkan apakah dia masuk dalam kategori pertama, kedua atau ketiga, itu mesti disidangkan dulu. Jadi nggak langsung ya hukuman begitu saja. Orang di kisos itu kan ya disidang dulu ya, apa benar orang mau dipotong tangannya, nggak langsung dipotong begitu saja, tapi ada sidang terlebih dahulu ya, sehingga nanti keputusan terakhir tidak salah. Nah yang jelas pokoknya disimpulkan ada 3 macam. Ada pembunuhan secara sengaja, ada menyerupakan sengaja, ada karena faktor kesalahan atau kekeliruan. La kisoso ila fi amdin, tidak ada kisos dalam pembunuhan itu semuanya ila fi amdin, kecuali yang pertama, kalau membunuh secara sengaja itu yang ada hukum kisos. Selain itu tidak ada kisos. Ya, jadi kalau yang kedua, yang ketiga ada kena hukuman tapi tidak dikisos. Bikhilafi shibhihi wal khoto'i, berbeda kalau menyerupakan sengaja atau karena keliru ya, itu tidak dikisos. Sekarang yang dimaksud dengan sengaja apa? Wahwa, yang dimaksud pembunuhan secara sengaja qasdu fi'lin zulman. Tuh, jadi dia punya maksud ya mengerjakan pembunuhan secara zalim. Jadi udah ada rencananya tuh, udah niatnya. Tuh, awalnya niat dulu, qasad dulu. Sebab tidak ada mungkin itu dilakukan tanpa ada niat. Jadi ada rencana. Ya, jadi pembunuhannya udah ada rencananya. Itu namanya ada qasad. Qasad fi'il namanya. Ya, jadi ada perencanaan secara zalim. Ya, jadi artinya bukan karena yang dibenarkan. Ya, membunuh yang tidak dibenarkan itu namanya membunuh secara zalim. Terus yang kedua, apalagi wa ainu sahsin, orangnya itu. Jadi yang dimaksud bukan binatang, bukan kijang, bukan burung, bukan rusa, tapi ainu sahsin, ya, individu daripada seseorang. Yakni yang dimaksud sama musannif al-insana. Tuh, jadi maf'ul ya. Yakni fi'il mudhari, fa'ilnya huwa. Nah, jadi al-insana itu jadi maf'ul bi. Jadi yang dimaksud dengan syahsin itu apa? Al-insan, manusia. Jadi ya tujuan yang mau dibunuh itu adalah manusia. Kan berarti udah sengaja tuh, ada niat yang mau dibunuh manusia. Iz lau qasada sahson, karena kalau seandainya dia udah punya maksud ya seseorang manusia, zonnahu zobyan, kemudian dia menyangkanya itu kijang, ya zobyan itu artinya kijang, pabana insanan, ternyata yang disangkanya itu salah, bukan kijang, manusia.
karena khotoan itu udah pasti adalah kekeliruan. Ya, dia pengen ya membunuh rusa atau kijang, ternyata salah sasaran manusia. Nah, itu bisa dikata keliru. Kalau ini enggak, memang disengaja membunuh siapa, si A. Si A ini siapa, manusia. Itu berarti udah sengaja. Nah, beda tujuannya saya mau ya berburu apa? Berburu kijang. Tujuannya ingin membunuh kijang, tapi yang kena manusia. Nah, itu bisa dikategorikan khoto, yaitu pembunuhan yang keliru. Terus yang ketiga syaratnya lagi, membunuh secara sengaja itu apa? Bima yaktulu, dengan suatu alat yang bisa membunuh. Ya, pisau, golok, ya apalagi misalnya senjata tajam, ya tembak, ya alat senapan. Nah, itu kan semuanya mayaktul namanya, alat-alat yang bisa membunuh. Ya, bima yaktul, dengan sesuatu alat yang bisa membunuh. Ghaliban, umumnya ini alat bisa membunuh. Jarihan kana, baik melukai, itu alat yang membunuh. Mana contohnya? Kagharzi ibratin bimaktalin, seperti ya menusuk jarum ke tempat yang peka untuk mati. Ya, misalnya jarum ya ditusuk ke tubuh bagian manusia yang bisa menyebabkan manusia itu bisa mati. Contohnya kadimagin, seperti otak. Ya, ada paku, ada jarum ditusukkan ke bagian otak. Nah, ini kan bahaya, bisa meninggal manusia. Nah, itu namanya alat yang sengaja itu. Wa ainin, atau ditusukkan ke bagian mata, misalnya jarum ditusukkan ke bagian mata. Wa khasiratin, atau di bagian lambung. Wa ihlilin, di bagian ihlil. Ihlil itu ya lubang kencing. Kalau kita ini orang laki, ya biasa kan kencing melalui ada lubangnya tuh. Nah, itu dalam bahasa fikihnya namanya ihlil. Ya, dalam bahasa fikihnya ihlil, lubang kencing. Ya, nah itu ditusukkan jarum di situ, di ihlilnya. Ya, ini kan bisa membuat orang bisa mati. Ya, itu tuh termasuk pembunuhan secara sengaja tuh. Ya. Wa masanatin, atau kantong kencing, di bagian kantong kencing, masanah namanya. Wa ajanin, atau di bagian ajan. Ajan itu apa? Wa huwa, ajan itu mabainal khosyati wa duburi. Ya, sesuatu antara dua biji kemaluan manusia dengan dubur. Ya, jadi bagian dua bijinya tuh dengan duburnya, di situ tuh ditusuk. Nah, itu menyebabkan ya orang mati bisa. Nah, itu kalau dilakukannya berarti itu namanya pembunuhan secara sengaja. Terus apalagi aula, atau yang model tidak melukai. Ada lagi orang sengaja membunuh tetapi tidak melukai. Mana yang tidak pakai melukai? Kata juwiin, seperti diberikan kelaparan. 3 hari 3 malam kagak dikasih makan, kagak dikasih minum. Itu namanya sama pembunuhan juga, gitu. Jadi biasanya manusia tuh Pak, menurut ilmu kedokteran, ya itu 3 hari 3 malam selama 72 jam nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, biasanya dia nggak kuat, akan mati. Tapi kalau belum 3 hari 3 malam, belum sampai ya 72 jam, itu biasanya belum sampai mati. Palingan dia masih bertahan, masih lapar haus. Tapi kalau udah 3 hari 3 malam, itu biasanya manusia udah nggak kuat, udah nggak mampu lagi menahan lapar dan haus. Itu menurut pengamatan daripada ya kedokteran begitu. Ya, makanya ya kita nggak mau makan, nggak mau minum tuh, ya istilahnya apa tuh? Demo apa namanya? Mogok makan. Mogok makan tuh nggak boleh. Ya, kalau sampai melebihi daripada 3 hari 3 malam yang bisa merusakkan jiwanya,
itu hukumnya dosa, sama aja dia membunuh diri. Ya. Mogok makan, kalau mogok makan udah lapar makan, mogok lagi, begitu mestinya. Ya, kalau dia terus menerus mogok makan, itu namanya sama aja wala tulku bi aidikum ilat tahluka. Ya, itu masuk namanya dia membinasakan dirinya sendiri. Makanya menyambung kehidupan hukumnya wajib, mempertahankan kehidupan hukumnya wajib. Sampai-sampai nanti ada orang kalau di tengah hutan kemudian dia tidak menemukan makanan-makanan yang halal, ya semuanya tidak dibolehkan, ya makanan-makanan yang halal nggak ada. Kalau dia nggak makan nggak bisa bertahan hidup. Nah akhirnya dimakan tuh, mungkin ada daging ular, ya dimakan daging ular itu untuk mempertahankan kehidupan, itu dibolehkan demi mempertahankan kehidupan. Nah seperti itu biasanya orang kalau lapar tuh Pak, ya 3 hari 3 malam itu. Ya kalau puasa makanya nggak boleh apa? Nggak boleh kita itu wisol. Dalam hukumnya namanya wisol. Puasa udah maghrib wajib makan, batalin puasanya. Gitu. Oh ada orang bilang, oh saya masih kuat, kagak mau makan, gak mau minum. Itu bukan bagus, nggak boleh, haram hukumnya. Wisol untuk kita umat Nabi Muhammad hukumnya haram. Itu kalau puasa hanya dari subuh sampai maghrib. Karena memang manusia bertahannya begitu tuh, udah lemah dia. Makanya maghrib mesti dibatalin. Allah nggak akan membinasakan hambanya. Puasa itu jadi sehat. Kalau aturannya ya dia tahu, sumu tasihu kata Nabi, puasa kamu akan sehat. Nah makanya dari subuh hanya sampai maghrib. Udah maghrib jangan ngerjain apa-apa, udah buka puasa dulu, walaupun hanya minum aja 1 gelas air atau apa aja, yang penting udah dibatalin. Nah kalau wisol malah nggak bagus, kalau itu bisa haram hukumnya. Wisol itu haram, artinya udah waktunya maghrib dia kagak buka, terus dilanjutin sampai besok dia puasa lagi. Ya itu wisol. Ya karena memang manusia bertahan itu lapar dan haus, katanya biasanya, ghalibnya, umumnya 3 hari 3 malam, kurang lebih hanya 72 jam. Nah seperti itu. Jadi orang kalau ditahan gitu Pak, dikunci pintunya, kamarnya dikunci, nggak dikasih makan, kasih minum sampai 3 hari 3 malam, itu berarti dia membunuh secara sengaja. Sehingga nanti orang yang melakukan itu harus dikenakan hukum apa? Kisos. Jangankan manusia nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, kucing aja dikurung, kagak dikasih makan, kagak dikasih minum, mati, orang itu bisa masuk neraka. Kan ada hadis sahih itu, dakhalatim ra'atunin naro fi hirratin habasatha. Ya. Seorang perempuan dimasukkan ke dalam neraka pihiratin, pi-nya nih maknanya sababiyah, ya pihiratin disebabkan karena seekor kucing, ya ditangkap, dikurung, kagak dikasih makan, kagak dikasih minum, mati akhirnya. Nah perempuan ini dimasukkan ke neraka. Ya, nah apalagi sekarang manusia yang ditahan di dalam kamar, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, itu namanya tajwi, dikasih lapar dia. Tajwi, nggak dikasih makan, kasih minum, itu istilahnya tajwi. Nah itu termasuk pembunuhan secara sengaja. Ya, walaupun kagak melukai itu, nggak seperti tadi ditembak atau dibunuh atau disuntikkan, ya misalnya dimasukkan jarum ke dalam matanya atau bagian-bagian yang tadi tuh. Ya, nah itu namanya melukai. Kalau ini nggak melukai. Kata tajwi itu memberikan lapar, nggak melukai. Ada lagi yang kedua, wasihrin, sihir. Ya, orang disantet misalnya, disihir. Itu kan nggak melukai dia. Ya, sulit, nggak ada bekasnya, susah. Ya, seperti itu. Makanya ya sulit untuk menghukumkan siapa. Ya, gitu. Tapi dosa tetap dosa dia.
tapi dia ya itu sulit karena dia termasuk namanya pembunuhan secara sengaja, walaupun tidak ada asar, tidak ada bekas untuk mencari. Orang kalau disantet kan susah ya untuk mencarinya ya, seperti itu. Nah ini termasuk wasihrin. Jadi kata juwiin wasihrin. Wa qasduhuma, saya kira sampai sini dulu Pak, udah 7:30. Ya, nanti baru wa qasduhuma ail fi'li wasyakhsi bi ghairihi ya shibhu amdin, nanti baru pembunuhan yang menyerupakan kepada ya sengaja. Nah, itu kita baru bahas mengenai pembunuhan secara sengaja yang hukumnya berat, yaitu wajib diqisas.